Mari kita jujur, kebanyakan perempuan tidak akan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka menyukaimu, apalagi di dunia kencan saat ini. Kamu hampir tidak akan menerima pesan yang berbunyi, "Aku memikirkanmu seharian," atau sebuah panggilan telepon yang dengan jujur mengakui, "Aku benar-benar menyukaimu." Bukan seperti itu cara kerjanya. Yang biasanya kamu dapatkan justru tatapan singkat, sinyal yang bercampur aduk, dan perilaku yang membingungkan sampai membuatmu meragukan dirimu sendiri. Itulah cara perempuan modern melindungi dirinya, sambil tetap berharap kamu cukup peka untuk menyadarinya. Disinilah letak persoalannya. Banyak perempuan juga takut akan penolakan, takut terlihat terlalu berharap, takut perasaannya tidak dibalas. Maka alih-alih bersikap jujur sejak awal, dia akan menguji keadaan. Dia memberi isyarat kecil, lalu menarik diri, kemudian mendekat lagi, hanya untuk melihat bagaimana reaksimu. Jika kamu tidak benar-benar memperhatikan, kamu akan melewatkannya. Kamu akan mengira dia hanya bersikap sopan atau ramah. Padahal di balik permukaan yang tenang itu, ada ketertarikan nyata yang sedang ia tahan sekuat tenaga. Disinilah kamu, sebagai seorang pria, perlu bersikap tajam dan peka. Karena jika kamu menunggu sampai dia mengatakannya secara jelas, besar kemungkinan kesempatanmu sudah lewat. Dia akan melanjutkan hidupnya dengan mengira kamu tidak pernah tertarik padanya. Perempuan jarang mengejar, tetapi mereka mengundang untuk dikejar dengan cara-cara halus yang hanya bisa dikenali oleh pria yang benar-benar waspada. Video ini adalah jalan pintasmu. Saya akan menjelaskan perilaku-perilaku spesifik yang ditunjukkan perempuan ketika mereka menyukaimu, tetapi berusaha keras untuk tidak memperlihatkannya secara jelas. Setelah kamu memahami tanda-tanda ini, kamu tidak lagi menebak-nebak, melainkan mulai memimpin. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi andai-andai. Perhatikan baik-baik. Bisa jadi dia jauh lebih tertarik padamu daripada yang kamu kira. Dia hanya sedang menyembunyikannya. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk lebih jauh, silahkan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat secara mental. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Tanda pertama, dia bersikap panas lalu dingin. Kemungkinan besar kamu pernah mengalaminya. Suatu hari dia tampak ceria, tersenyum lebar, tertawa dengan tulus saat mendengar leluconmu, menatap matamu dengan penuh perhatian dan menunjukkan ketertarikan yang jelas. Lalu, keesokan harinya, dia hampir tidak menoleh ke arahmu, menjawab singkat, atau terlihat menjaga jarak secara emosional. Perubahan ini membingungkan banyak pria, dan tidak sedikit yang akhirnya menyerah dengan mengira dia memang tidak tertarik. Padahal kenyataannya, ini justru salah satu tanda paling kuat bahwa dia menyukaimu, dan dia sedang melawan perasaan itu. Perempuan adalah makhluk emosional, tetapi mereka juga sangat berhitung, terutama dalam urusan kencan di dunia saat ini, di mana keterbukaan seringkali berujung pada kekecewaan. Seorang perempuan yang tertarik padamu, tetapi belum siap untuk terbuka akan bergerak maju mundur secara emosional, bukan karena dia sedang bermain-main, melainkan karena dia terjebak di antara dua keinginan yang saling bertentangan. Di satu sisi, dia ingin kamu menyadarinya, mengejarnya, dan melihatnya sebagai sosok yang istimewa. Di sisi lain, dia takut terlihat terlalu tersedia, terlalu bersemangat, atau terlalu terbuka. Saat-saat hangat ketika dia terlibat penuh adalah momen ketika pertahanannya turun dan perasaannya muncul. Saat-saat dingin ketika dia menjauh adalah usaha untuk membangun kembali tembok pelindungnya. Tarik ulur ini memang menciptakan ketegangan, tetapi sekaligus memberi kesempatan bagimu untuk membaca ketertarikannya. Kebanyakan pria melakukan kesalahan dengan bereaksi secara emosional. Mereka menjadi kesal ketika dia bersikap dingin atau justru mengejar saat dia menarik diri. Itu membunuh daya tarik. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap tenang dan membumi. Jangan membalas sikap dinginnya dengan perhatian berlebihan. Biarkan dia mengambil jarak tanpa kamu menghukumnya atau mengejarnya. Ketika dia kembali hangat, tanggapi dengan tenang.
Sikap ini menunjukkan bahwa kamu memegang kendali, tidak putus asa dan stabil secara emosional. Kesalahan umum pria adalah mengira konsistensi adalah satu-satunya tanda ketertarikan. Padahal ketika seorang perempuan tertarik sekaligus takut, ketidakkonsistenan menjadi caranya mengelola risiko. Jadi, jika dia bersikap hangat suatu hari lalu seolah tidak terjadi apa-apa di hari berikutnya, jangan buru-buru mencoretnya dari hidupmu. Lihat lebih dalam. Apakah dia masih sering berada di sekitarmu? Apakah dia masih menatap matamu? Apakah saat dia dingin terlihat gugup, bukan dingin yang acuh? Itu semua adalah petunjuk halus bahwa jarak emosionalnya bersifat sementara dan merupakan mekanisme pertahanan, bukan tanda tidak tertarik. Perempuan yang benar-benar tidak tertarik akan mengabaikanmu secara konsisten. Dia tidak akan terlibat, tidak akan hangat lalu dingin, melainkan benar-benar menghilang. Tetapi jika dia bolak-balik seperti itu, berarti ada bagian dalam dirinya yang tertarik padamu, dan bagian lain yang berusaha menahan diri agar tidak jatuh terlalu dalam. Tugasmu sebagai pria adalah tetap tenang dan seimbang, buat dia merasa aman berada di dekatmu, bukan karena kamu mengejar, melainkan karena kamu stabil. Kestabilan inilah yang akhirnya membuatnya berhenti menyembunyikan perasaannya. Tanda kedua, dia selalu ada di sekitarmu. Ini mudah terlewat, terutama jika kamu mengira perempuan hanya menunjukkan ketertarikan lewat kata-kata langsung atau godaan yang jelas. Kenyataannya, ketika seorang perempuan menyukaimu tetapi tidak ingin memperlihatkannya, dia tidak selalu berbicara dengan mulutnya. Dia berbicara lewat kehadirannya. Dia terus saja ada. Entah bagaimana, dia muncul di tempat yang sama denganmu, mencari alasan untuk berada di dekatmu, atau bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Itu bukan kebetulan, itu niat, yang disamarkan sebagai kebetulan. Dia tidak akan datang dan berkata secara terang-terangan bahwa dia datang karena kamu, tetapi perhatikan polanya. Apakah dia mulai muncul di acara-acara yang pernah kamu sebutkan sekilas? Apakah dia tiba-tiba sering berada di lingkaran teman, ruang kerja, atau tempat berkumpul yang sama? Apakah dia lebih sering melewatimu atau mencari alasan kecil untuk berbicara? Kedekatan fisik seperti ini adalah ketertarikan yang menyamar. Perempuan yang tidak menyukaimu akan menghindari interaksi yang tidak perlu. Sikapnya singkat, sopan, dan berjarak. Tetapi perempuan yang tertarik namun tidak ingin terlihat jelas akan mencari cara untuk tetap dekat tanpa mempertaruhkan harga diri atau kerentanannya. Ini adalah caranya memberi makan hubungan tanpa harus mengambil resiko emosional. Dia menempatkan dirinya dalam jangkauan pandanganmu, berharap kamu yang mengambil langkah. Banyak pria salah membaca ini sebagai keramahan biasa atau kebetulan semata, padahal perempuan tidak mengelilingi pria secara acak. Jika dia sering berada di dekatmu tanpa alasan yang jelas, itu adalah sinyal. Dia ingin diperhatikan, tetapi ingin kamu yang menyadarinya. Disinilah pria sering keliru, mereka mengabaikannya, mereka bersikap pasif, mereka mengira itu tidak berarti apa-apa. Disitulah peluang perlahan mati. Karena undangan diam-diam seperti ini hanya bisa diberikan untuk waktu tertentu. Pada akhirnya, dia akan memutuskan bahwa kamu tidak tertarik atau terlalu pasif untuk memimpin. Ketika dia tidak lagi merasakan tarikan emosional darimu, dia akan mundur dengan tenang dan tidak menoleh lagi. Lalu apa yang seharusnya kamu lakukan ketika menyadari hal ini? Sederhana. Akui kehadirannya tanpa terlihat terlalu bersemangat. Berbicaralah dengan percaya diri ketika dia berada di dekatmu. Tatap matanya. Beri komentar kecil yang menunjukkan bahwa kamu menyadarinya. Sesuatu yang halus namun tegas. Itu menyampaikan pesan bahwa kamu melihatnya. Kamu sadar, dan kamu tidak buta terhadap situasi ini. Tidak perlu berlebihan, cukup tulus. Perempuan sangat peka terhadap energi. Jika dia terus muncul di sekitarmu, dan kamu bersikap seolah itu tidak berarti apa-apa, dia bisa merasa malu atau ditolak, meskipun sebenarnya kamu menyukainya. Begitulah rumitnya dunia kencan saat ini. Dia berada di dekatmu karena tertarik, tetapi jika kamu tidak menangkap isyaratnya, diamnya akan ia tafsirkan sebagai penolakan. Maka perhatikan baik-baik. Jika dia terus berada di dekatmu, bukan karena terpaksa, tetapi karena pilihan, dia sedang memberimu kesempatan untuk memimpin. Dia tidak ingin mengejarmu, tetapi dia ingin tertangkap. Dan itu adalah perbedaan yang sangat besar. Tanda ketiga, dia memperhatikan hal-hal kecil. Ketika seorang perempuan menyukaimu tetapi tidak ingin terlihat jelas, dia tidak selalu melontarkan pujian genit atau ungkapan terbuka. Justru yang sering lolos tanpa ia sadari adalah perhatiannya terhadap detail kecil tentang dirimu.
hal-hal yang biasanya terlewat oleh orang lain. Di sanalah ketertarikannya yang paling jujur bersembunyi. Kamu mungkin mengira dia hanya orang yang teliti. Mungkin dia melontarkan komentar yang terdengar sepele, seperti, "Kamu sering memakai jam itu," atau "Rambutmu baru dipotong ya?" Tapi itu bukan kebetulan. Itu adalah alam bawah sadarnya yang sedang bocor ke permukaan. Seorang perempuan tidak akan mengingat aroma parfum seorang pria, nada suaranya, atau kebiasaan kecilnya jika dia tidak benar-benar memperhatikan. Ketika dia mulai menangkap rutinitasmu, reaksimu saat sedang tertekan, caramu berbicara, bahkan pakaian yang sering kamu kenakan, itu adalah tanda keterlibatan emosional. Perhatiannya sudah terarah. Dia memperhatikan karena kamu berarti baginya, lebih dari yang ingin ia akui. Lalu, mengapa dia tidak langsung mengatakan bahwa dia menyukaimu? Karena terkadang perasaan suka justru menakutkannya. Bisa jadi dia pernah terluka sebelumnya. Bisa jadi dia merasa kamu tidak merasakan hal yang sama. Atau mungkin egonya tidak mengizinkannya untuk menjadi pihak yang lebih dulu terbuka. Maka alih-alih mengatakannya, dia memilih mengamatimu, diam-diam, dengan hati-hati. Dia mencatat di benaknya apa yang membuatmu berbeda dari pria-pria lain. Disitulah ketertarikan emosional mulai tumbuh. Dia sudah terikat, tetapi tetap bermain aman. Kebanyakan pria tidak menyadari tanda ini. Mereka berpikir, dia hanya bersikap ramah. Tidak, perempuan yang sekadar ramah tidak akan mengingat apa yang kamu katakan minggu lalu saat kamu sedang lelah. Mereka tidak akan mengungkit satu hal kecil yang kamu sebutkan berbulan-bulan lalu tentang tujuan hidup atau minatmu. Mereka tidak mengomentari energimu, perubahan suasana hatimu, atau sorot matamu saat sedang fokus. Perempuan yang menyukaimu melakukannya. Lalu, apa yang perlu kamu lakukan ketika menyadari perilaku ini? Pertama, jangan mengabaikannya. Tanggapi, bukan dengan reaksi berlebihan, tetapi dengan kesadaran yang tenang. Jika dia memperhatikan sesuatu yang bersifat pribadi tentang dirimu dan menyebutkannya, tersenyumlah. Tatap matanya. Biarkan dia tahu tanpa kata-kata bahwa kamu menyadari apa yang sedang ia lakukan. Kepercayaan diri seperti ini membuatnya merasa dilihat dan mendorongnya untuk membuka diri lebih jauh. Sekarang, sisi sebaliknya. Jika kamu mengabaikannya atau bersikap seolah tidak paham, dia akan merasa malu. Seakan-akan dia melangkah terlalu jauh atau salah membaca hubungan kalian. Dan ketika seorang perempuan merasa terbuka tanpa adanya balasan, dia akan menarik diri dengan kuat. Disitulah perempuan-perempuan baik menghilang, sementara kamu masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ingin benar-benar mengujinya? Sebutkan sesuatu yang kecil tentang dirinya. Ciri unik yang tidak dia sangka diperhatikan orang lain. Perhatikan reaksinya. Jika wajahnya berbinar atau dia menjadi sedikit malu, itu adalah jawaban. Dia mengamatimu karena dia ingin dikenal olehmu. Ketertarikan di dunia saat ini tidak selalu berteriak. Terkadang ia berbisik, tersembunyi dalam detail-detail kecil yang luput dari perhatian kebanyakan pria. Tanda keempat, rasa cemburu yang tanpa sengaja muncul. Ada satu hal yang sering sekali diabaikan oleh banyak pria. Ketika seorang perempuan menyukaimu tetapi berusaha menyembunyikannya, rasa cemburu hampir selalu bocor. Dia mungkin tidak mengatakannya. Dia bahkan bisa berpura-pura seolah tidak peduli sama sekali. Namun perhatikan dengan seksama. Saat ada perempuan lain di sekitarmu, ketika kamu menyebut nama perempuan lain, atau ketika perhatianmu sedikit saja bergeser, energinya akan berubah. Dan perubahan itu adalah perasaan aslinya yang berbicara sebelum sempat ia kendalikan. Perempuan yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali tidak akan peduli dengan siapa kamu bersama. Kamu bisa duduk di samping perempuan paling menarik di ruangan itu, dan dia tidak akan bereaksi. Tetapi ketika seorang perempuan sudah terikat secara emosional, meskipun dia berusaha keras untuk menyembunyikannya, begitu ada perempuan lain mendekatimu, ketegangan itu akan terasa. Nada bicaranya bisa berubah. Ekspresi wajahnya mungkin menegang. Dia bisa melontarkan komentar pasif seperti, "Dia cantik juga," atau tiba-tiba menarik diri dari percakapan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kecemburuan yang dikendalikan, dan itu nyata. Sebagian perempuan mencoba menutupinya dengan sarkasme. Mereka bercanda tentang kamu yang terlihat populer di kalangan perempuan. Mereka mungkin berkata, "Sepertinya kamu punya banyak pilihan," atau "Hati-hati, nanti penggemarmu mendengar." Sarkasme itu adalah pelindung. Itu caranya mengekspresikan ketertarikan sambil berpura-pura tidak peduli.
Dengan begitu, dia bisa menguji reaksimu tanpa mempertaruhkan kerentanannya. Kamu perlu memahami ini, rasa cemburu tidak selalu muncul dengan keras. Terkadang ia muncul secara halus. Dia bisa menjadi lebih pendiam ketika perempuan lain masuk dalam percakapan. Dia bisa tiba-tiba sibuk atau menjaga jarak saat kamu memberi perhatian pada orang lain. Atau dia mulai mengajukan pertanyaan yang terasa aneh dan sedikit terlalu pribadi. Seperti, siapa perempuan yang kamu ikuti di Instagram? Atau apakah dia tipe kamu? Rasa ingin tahu itu bukan sekedar ingin tahu, itu adalah emosi tersembunyi yang sedang mencari kepastian. Jangan salah mengartikan perilaku ini sebagai drama. Ini bukan perempuan yang menyulitkan. Ini adalah perempuan yang sedang berjuang antara menjaga harga diri dan menjaga hatinya. Dia tidak ingin terlihat terlalu peduli, terutama jika dia belum yakin bagaimana perasaanmu. Maka kecemburuan itu keluar dari samping, dalam bentuk sindiran singkat, diam yang halus, godaan ringan, atau perubahan suasana yang tiba-tiba. Jika kamu peka secara emosional, kamu akan menangkapnya. Jika kamu buta terhadapnya, kamu akan salah membaca dan mengira dia sedang murung atau tidak tertarik. Disitulah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Lalu bagaimana menyikapinya? Dengan kekuatan yang tenang, saat kamu merasakan dia cemburu, jangan memperparahnya dengan sengaja membuatnya semakin cemburu. Itu sikap yang belum dewasa. Namun jangan juga mengabaikannya. Tetap tenang, tetap ramah, biarkan energimu berkata bahwa kamu melihat apa yang sedang terjadi dan kamu tidak menghakiminya. Sikap ini membuatnya merasa aman. Rasa aman itulah yang pada akhirnya membuatnya berhenti berpura-pura dan mulai menunjukkan perasaan yang sebenarnya tanpa rasa takut. Rasa cemburu adalah salah satu reaksi paling jujur yang bisa dimiliki seorang perempuan, bahkan ketika dia melakukan segala cara untuk menyembunyikannya. Belajarlah mengenalinya, dan kamu tidak akan lagi meragukan ketertarikannya. Tanda kelima, dia bermain aman. Ketika seorang perempuan tertarik padamu, tetapi tidak ingin terlihat demikian, dia akan bermain aman. Apa maksudnya? Dia menghindari hal-hal yang bisa membongkar perasaannya yang sebenarnya. Dia tidak akan terlalu menggoda, tidak akan mengambil langkah pertama, dan tentu tidak akan mengambil resiko emosional. Sebaliknya, dia menjaga semuanya tetap ramah, sopan, dan berada tepat di batas personal. Cukup dekat untuk tetap terhubung, tetapi tidak cukup jelas untuk terbaca. Jika kamu tidak peka, kamu akan mengira dia hanya bersikap netral. Padahal sebenarnya, inilah caranya melindungi harga dirinya. Ketakutan perempuan terhadap penolakan sangatlah dalam, terutama ketika dia memandang seorang pria sebagai sosok bernilai tinggi. Semakin besar perasaannya padamu, semakin hati-hati pula dia bersikap. Dia tidak ingin merasa malu, tidak ingin merasa seolah-olah dia terlalu jauh melangkah, dan tentu saja tidak ingin terlihat putus asa. Karena itu, dia memilih bermain aman. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dia mungkin mengirim pesan lebih dulu, tetapi tidak pernah mengajak bertemu. Dia hangat saat berbincang, namun tidak pernah melewati batas menuju godaan yang jelas. Dia setuju dengan pandanganmu, tetapi tidak pernah benar-benar masuk ke wilayah koneksi yang lebih pribadi. Dia bertahan di zona abu-abu, dekat secara emosional namun tetap berjaga-jaga secara romantis. Disinilah banyak pria melakukan kesalahan. Mereka melihat sikap aman ini dan langsung menganggap dia tidak memiliki perasaan. Akhirnya mereka mundur sepenuhnya, berhenti terlibat, lalu melanjutkan hidup. Dan pada saat itulah, dia justru merasa ditolak, bingung dan kecewa, meskipun dia tidak pernah benar-benar membuka kartunya. Karena di dalam pikirannya, dia sudah menunjukkan ketertarikan, hanya saja dengan cara yang halus dan penuh kehati-hatian. Yang perlu kamu pahami adalah ini, perempuan yang bermain aman sedang memperhatikan caramu memimpin. Dia mempelajari responsmu untuk melihat apakah kamu cukup percaya diri untuk membawa interaksi ini ke arah yang lebih maju. Dia tidak ingin menjadi pihak yang mengejar, dia ingin dipimpin, tetapi oleh pria yang cukup cerdas untuk membaca isyarat di antara baris-barisnya. Jadi, apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika menyadari dia sedang bermain aman? Kamu mendekat sedikit, namun tidak agresif. Mulailah percakapan yang memiliki bobot lebih. Ajukan pertanyaan yang lebih personal. Ciptakan momen ketegangan yang ringan dan menyenangkan. Ucapkan sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya pendapatmu tentang dirinya. Kuncinya adalah mengganggu zona aman itu tanpa memberi tekanan. Dorongan lembut seperti ini memberinya izin untuk membuka diri sedikit demi sedikit. Dan ketika dia mulai merasa aman secara emosional di dekatmu, topeng itu akan terlepas. Dia akan menurunkan pertahanannya perlahan, bagian demi bagian.
Perempuan tidak menyembunyikan perasaan karena ingin menipumu. Mereka menyembunyikannya karena sudah terbiasa percaya bahwa pria akan kehilangan minat ketika perempuan menunjukkan terlalu banyak perasaan, sehingga mereka melindungi diri. Namun di balik tembok pengaman itu, seringkali ada perempuan yang sepenuhnya menyukaimu, hanya takut kamu tidak sepenuhnya menyukainya. Jadi berhentilah hanya membaca tanda-tanda yang keras dan mencolok. Perhatikan juga tanda-tanda yang sunyi. Karena perempuan yang bermain aman seringkali adalah perempuan yang merasakan paling dalam dan berharap kamu cukup peka untuk melihatnya. Tanda keenam, gugup tetapi tetap hadir. Inilah tanda yang paling sering disalahpahami oleh banyak pria, yaitu energi gugup. Ketika seorang perempuan menyukaimu dan berusaha menyembunyikannya, tubuhnya seringkali lebih jujur daripada kata-katanya. Dia bisa terlihat sedikit kikuk, tampak ragu memilih kata, memainkan rambutnya, menyentuh perhiasannya, atau bahkan tersendat saat berbicara. Bagi pria kebanyakan ini terlihat seperti rasa tidak nyaman atau ketidaktertarikan. Padahal bagi pria yang memahami dinamika ketertarikan, ini sangat jelas. Dia menyukaimu dan tidak tahu bagaimana cara menyembunyikannya. Ketika seorang perempuan benar-benar tidak peduli pada seorang pria, dia akan santai, tenang, rileks, dan terkendali. Dia tidak terlalu memikirkan kata-katanya, nada bicaranya, atau kehadirannya, karena tidak ada investasi emosional di sana. Namun ketika dia peduli dan berusaha menahannya, disitulah kegugupan muncul. Secara mental pertahanannya mungkin masih berdiri, tetapi emosinya bocor lewat bahasa tubuh. Dia mungkin menghindari kontak mata terlalu lama, tetapi tetap sering melirikmu. Dia bisa tertawa mendengar leluconmu, meskipun sebenarnya tidak terlalu lucu. Dia bisa terlihat terlalu sopan, terlalu berhati-hati memilih kata, atau justru terlalu pendiam di sekitarmu. Semua ini adalah tanda halus bahwa emosinya sedang penuh, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengelolanya. Dia ingin terhubung, tetapi takut terpleset dan membuat perasaannya terlihat jelas. Yang menarik, banyak pria justru menafsirkan perilaku gugup ini sebagai ketidaktertarikan. Mereka mengira dia terlalu diam, kurang responsif, atau tampak bosan. Itu keliru. Gugup adalah tanda intensitas emosional. Perempuan yang berada di dekatmu dan terlihat gelisah, sedang berusaha mengendalikan ketertarikannya sambil tetap terlihat tenang. Namun yang paling penting adalah ini, dia tetap hadir. Meskipun gugup, dia tidak pergi. Dia masih berada di sekitarmu. Dia terus muncul dalam duniamu, menempatkan dirinya di tempat-tempat di mana kamu berada. Meskipun saat itu dia bukan versi dirinya yang paling percaya diri. Itu sangat berarti. Karena jika dia tidak tertarik, dia tidak akan berada di sana sama sekali. Dia akan menghindari ketidaknyamanan. Dia tidak akan merasa gugup karena tidak ada yang dipertaruhkan secara emosional. Inilah sebabnya kamu sebagai pria perlu mengembangkan kepekaan emosional. Jika kamu ingin memimpin, kamu tidak bisa hanya mencari tanda-tanda yang keras dan mudah terlihat. Kamu harus mampu mengenali ketika emosi seorang perempuan sedang bergolak di bawah permukaan, meskipun kata-katanya tidak mengatakan apapun. Perempuan yang gugup namun tetap bertahan secara diam-diam sedang berharap kamu menciptakan ruang di mana dia bisa rileks dan menjadi dirinya sendiri. Jadi jangan membuatnya semakin gugup dengan menunjuk-nunjuk hal itu atau menekannya. Tetap tenang, tetap stabil. Arahkan percakapan dengan cara yang hangat dan membumi. Jika kamu bisa membuatnya merasa nyaman dalam kegugupannya, tembok yang dia gunakan untuk bersembunyi itu akan runtuh perlahan. Karena ketika dia merasa aman secara emosional, bukan hanya secara fisik, dia akan berhenti menyembunyikan apa yang sebenarnya dia rasakan. Tanda ketujuh, teman-temannya memberi petunjuk. Inilah kenyataannya. Sekuat apapun seorang perempuan berusaha menyembunyikan perasaannya darimu, orang-orang di sekitarnya belum tentu seberhati-hati itu. Ketika seorang perempuan menyukaimu tetapi tidak ingin mengakuinya, teman-temannya seringkali justru menjadi sumber kebocoran. Baik disengaja maupun tidak, lingkarannya akan menjatuhkan petunjuk halus, melontarkan komentar aneh, atau bersikap berbeda saat kamu ada di dekat mereka. Jika kamu jeli, kamu akan menangkapnya. Pikirkan saja, perempuan suka berbicara, terutama tentang pria yang mereka sukai. Jika dia menyukaimu, teman-temannya sudah tahu. Sudah ada obrolan tentangmu. Mereka membedah pesan-pesanmu, melihat media sosialmu dan kemungkinan besar sudah lebih dari sekali memberi pendapat tentang dirimu. Jadi, ketika kamu berada di dekat mereka, kamu sebenarnya masuk ke dalam situasi di mana kamu sudah menjadi topik pembicaraan sebelumnya.
Itu saja sudah mengubah energi. Kamu mungkin mendengar komentar seperti, "Dia sering membicarakanmu," atau "Dia selalu tertawa seperti itu kalau kamu ada." Kedengarannya ringan dan bercanda, tetapi itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk kecil yang sengaja atau tidak sengaja dijatuhkan, kadang untuk mendorongnya, kadang untuk menguji reaksimu. Teman-temannya bahkan bisa menggoda dia secara halus di depanmu, hanya untuk melihat reaksinya. Jika dia menjadi malu, defensif atau canggung, itu sudah cukup jelas. Ada juga teman yang tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tetapi perhatikan perilakunya. Apakah mereka tertawa kecil atau berbisik saat kamu masuk ruangan? Apakah mereka sengaja meninggalkannya berdua denganmu? Apakah mereka melirik ke arahnya setelah kamu berbicara, seolah menunggu reaksinya? Semua itu adalah konfirmasi tidak langsung bahwa ada sesuatu yang terjadi. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa perempuan tidak mengatakannya sendiri? Karena mengatakan aku menyukaimu itu beresiko, sementara membiarkannya bocor lewat orang-orang di sekitarnya terasa lebih aman. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, dia selalu bisa menyangkal atau menyalahkan teman-temannya. Namun jika kamu menangkap petunjuk itu dan mengambil langkah, dia tidak perlu melakukan bagian yang paling rentan, kamulah yang melakukannya. Itu strategi dan sudah digunakan perempuan selama berabad-abad. Lalu apa yang perlu kamu lakukan ketika menyadari teman-temannya memberi isyarat? Jangan mengabaikannya, tetapi jangan juga bereaksi berlebihan. Tetap santai, namun akui energinya. Tatap dia dan ucapkan sesuatu seperti, "Sepertinya kalian sering membicarakanku ya," sambil tersenyum tipis. Tujuannya bukan menekannya untuk mengaku, melainkan menunjukkan bahwa kamu paham, bahwa kamu melihat apa yang sedang terjadi dan kamu tidak takut menghadapinya. Perempuan akan merasa lebih tertarik pada pria yang mampu membaca situasi tanpa menjadi tidak aman. Jika teman-temannya menggoda dan kamu tetap tenang, dia akan menghargai kendali emosimu. Disitulah dia mulai menyadari bahwa kamu bukan sekadar pria yang dia sukai, tetapi pria yang memahami dunianya. Terkadang bukan mulutnya yang mengungkap kebenaran, melainkan lingkungan di sekitarnya. Kebanyakan pria buta terhadap tanda-tanda sunyi, dan itulah sebabnya mereka sering kehilangan kesempatan. Perempuan saat ini cenderung halus, berhati-hati, dan menjaga emosinya. Namun jika dia menyukaimu, itu akan terlihat, hanya saja tidak dengan cara yang kamu bayangkan. Dari sikapnya yang panas lalu dingin, hingga perilaku teman-temannya, semuanya ada, tersembunyi di depan mata. Tugasmu bukan mengejarnya secara membabi buta. Tugasmu adalah melihatnya dengan jernih, memimpin dengan kepercayaan diri yang tenang, dan memberinya ruang untuk berhenti bersembunyi. Ketika dia merasa aman dengan kehadiranmu, kebenaran selalu menemukan jalannya keluar. Saya juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat untuk setiap aspek hubunganmu. Sampai jumpa di video berikutnya.